Beasiswa simbol keadilan untuk pendidikan kini memunculkan tanda tanya besar. Ketika dana yang seharusnya mengangkat mereka yang kurang mampu justru jatuh ke tangan yang salah. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah sasaran ini kian marak, menguak celah dalam sistem seleksi hingga dugaan permainan nepotisme. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana dampaknya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan? Mari kita telusuri bersama dalam talk show hari ini. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Octopus, talk show seputar kampus yang inspiratif dan tentunya penuh cerita. Bersama saya, Lia Dalia Derliana selaku host yang akan menemani pemirsa beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yang beberapa bulan ke belakang hangat diperbincangkan, yakni mengenai beasiswa KIPK salah sasaran. Siapa yang patut disalahkan? Tentunya saya juga tidak akan sendiri membahas topik yang hangat dan menarik ini karena kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang kredibel. Di antaranya ada Bapak Wadek 3 Fakultas Takwa dan Komunikasi, Bapak Dr. Asep Sodikin MAG. Dan juga penerima beasiswa KIPK ada Kashifa Nurpala. Oke pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Dr. Asep Sodikin MAG. Selamat datang Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah meluangkan waktunya pasti di tengah-tengah kesibukannya ya Pak. Pemirsa, kali ini kedatangan Bapak Dr. Asep Sodikin MAG selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hari ini tentunya beliau akan berbagi pandangan dan juga solusi yang akan membuka mata kita mengenai apakah beasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini sudah tepat dalam penyalurannya dan bagaimana kebijakan kampus apabila beasiswa tidak sesuai dengan sasaran. Baik Bapak, di sini kami akan membahas mengenai salah satu beasiswa, di mana beasiswa ini merupakan beasiswa KIPK ya Pak, di mana beasiswa KIPK ini merupakan program dari pemerintah yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi biaya pendidikannya ya Pak. Nah, eee, bagaimana sih Pak sistem atau regulasi beasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini khususnya di Fakultas Takwa dan Komunikasi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bahwa terkait dengan beasiswa yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ini ada yang sifatnya internal kita dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau dari universitas ya. Ada yang kemudian sifatnya juga dari luar universitas ya. Kalau dari internal dari kita di universitas itu ya kita kenal dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, KIPK ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini diperuntukkan kepada mereka yang secara ekonomi eh, punya keterbatasan ya. Maka dari pihak kita universitas, kemudian juga ke fakultas ada semacam advokasi bantuan yang kemudian diberikan kepada mereka. Adapun regulasi atau kemudian proses yang dilakukan adalah ketika semester awal ya. Ketika semester awal kemudian dinyatakan lulus untuk menjadi mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, itu kan ada penulisan ya terkait dengan data keluarga ya, terkait dengan penghasilan orang tua, itu yang kemudian menjadi penilaian dari universitas apakah kemudian mahasiswa itu layak atau tidak ya. Oleh karenanya mahasiswa ini kita berusaha untuk kemudian semaksimal mungkin agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti itu. Dari data yang masuk itu kemudian diverifikasi. Jadi kemudian ada diverifikasi bahwa ini layak untuk beasiswa atau tidak. Ya, karena kita kan mengajukan ya ketika data sudah masuk, kemudian setelah semester 1 kan dari awal ada pembukaan beasiswa KIPK. Maka kemudian orang teman-teman kita, adik-adik kita untuk memasukkan data terkait dengan pengajuan itu. Data itu kemudian diverifikasi dan kemudian juga bukan hanya diverifikasi, kemudian di survei, diobservasi terkait dengan data yang masuk itu.
Karena banyak juga kejadian yang data yang masuk di bagian kemahasiswaan kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian di kondisi di lapangan. Karena data yang masuk itu kan kita meminta foto rumah, belakang, depan, samping, kemudian juga, terkait dengan tagihan listrik berapa, seperti itu. Kemudian bagaimana bentuk rumahnya, itu bagian dari, data yang masuk. Oleh karenanya, data ini harus benar-benar valid, tidak kemudian menjadi bohong atau kemudian, ada kejadian bahwa rumah tetangga dipoto seperti itu, rumah yang jelek dipoto. Tapi ketika kemudian menanyakan kepada kepala desa, RT-nya ternyata bukan rumahnya. Itu kejadian benar terjadi. Ini yang kemudian kita perlunya observasi, survei ke lokasi terkait dengan verifikasi terkait data yang masuk itu. Agar, data KIPK ini benar-benar kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti itu. Jangan sampai mereka yang dipandang kaya seperti itu, kemudian mendapatkan intik sangat zalim kepada mereka yang kemudian benar-benar membutuhkan. Itu untuk semester 1 ya, terkait dengan semester yang sudah semester 1, 3, 5 seperti itu juga bisa mengajukan seperti itu ketika ada di tengah perjalanan, kemudian keluarganya, ayahnya tentunya yang mencari nafkah meninggal atau kemudian usahanya bangkrut. Itu juga bisa kita bantu dengan penyesuaian UKT seperti itu. Nanti bisa diturunkan seperti itu dengan data yang, masuk yang baru itu. Dan teman-teman atau adik-adik yang dapat beasiswa ini juga di kita jaga ketat ya terkait dengan apa namanya, kualitas akademiknya. Kalau akademiknya kurang dari 3 itu kemudian itu bisa beralih beasiswanya kepada mereka yang di bawah, data yang udah masuk itu kemudian tidak dapat, maka kemudian bisa dialihkan kepada mereka yang satu angkatan itu. Cuma angkatan 2024 maka kemudian ketika 2005 kemudian nilainya jelek secara akademik itu bisa dialihkan kepada mereka yang satu angkatan data KIPK yang sudah masuk itu, seperti itu. Gila, Pak. Tadi sempat disinggung juga ya, Pak, bahwa, diusahakan untuk tidak salah sasaran lah ya, Pak. Tapi beberapa bulan ke belakang mungkin tidak di UIN saja gitu, tapi di kampus-kampus lain gitu, terdapat berita-berita yang kayak, beasiswa ini tuh salah sasaran ya, Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Ya, namanya juga manusia yang memverifikasi. Artinya kita kemudian berpegang pada regulasi yang sifatnya dohir ya, sifatnya yang kelihatan. Dari verifikasi survei itu bagian dari membuktikan terkait dengan data yang sudah masuk. Ya, kita berpaku pada itu, seperti itu. Maka kemudian ketika terjadi hal-hal yang sifatnya, eee, anomali atau kemudian salah sasaran, ya mungkin bukan berangkat dari kita, dari, eee, kemahasiswaan ya, tetapi kemudian bisa jadi ada manipulasi data yang kemudian menjadi, pinjaman yang kemudian diberikan kepada kita. Jadi seperti itu juga cap terjadi. Dan orang yang memverifikasi juga kemudian tidak teliti meng-cross check kepada RT setempat, kepada kepala desa, sehingga kemudian ya percaya saja apa yang kemudian menjadi gambaran penjelasan dari yang kita survei itu. Kalau saya survei ke lapangan itu sebelum ke orang yang bersangkutan itu saya sowan dulu kepada kepala desa, pada RT-nya terkait dengan ini benar enggak anaknya ini, bapaknya ini, ibunya ini, seperti itu. Rumahnya di sini. Itu bagian dari kita menjaga agar kemudian beasiswa itu tidak salah sasaran. Tapi sejauh ini, Pak, di khususnya Fakultas Teknik dan Komunikasi sendiri, pernah nggak, Pak, ada kasus-kasus seperti itu? Atau alhamdulillah tepat sasaran? Untuk tahun sekarang kita mendapatkan alhamdulillah 92 yang KIPK itu untuk dakwah, seperti itu. Dan semuanya insya Allah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ada orang yang tadinya kaya yang seperti itu, kemudian karena bapaknya meninggal, kemudian yatim, itu bagian dari kita. Walaupun kemudian, secara rumahnya besar, bagus ya ketika masih ada bapaknya.
tapi kemudian bapaknya meninggal, itu bagian dari salah satu penilaian kita ya, untuk mendapatkan KIP ya, seperti itu. Jadi kadang kala, "Oh rumahnya besar itu mah, masa dapat KIP?" Kan gitu. Nah kadang-kadang secara dohir juga tidak bisa kemudian menjadi, ukuran ya, ternyata bapaknya meninggal, kan seperti itu. Hingga kemudian dia tidak ada orang yang kemudian memberikan, biaya pada anak itu, seperti itu. Oke. Tadi kan juga dibahas ya Pak mengenai beasiswa ini kan pasti selektif banget ya Pak, baik dari bidang kemahasiswaan maupun dari bidang-bidang lainnya. Nah, apabila si mahasiswa ini, memanipulasi data nih Pak, apa sih yang dilakukan oleh kampus sendiri gitu apabila hal tersebut terjadi? Kalau kemudian ada pihak yang melaporkan terkait dengan data bahwa data itu palsu, kita bisa menganulir, beasiswa itu, seperti itu, agar kemudian diserahkan kepada mereka yang berhak, seperti itu. Maka kemudian kontrol kita, bukan hanya kita ya sebagai jabatan di universitas ataupun di fakultas, tapi kemudian kita juga butuh informan informan yang memberikan, data, informasi bahwa itu datanya benar atau enggak, seperti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengontrol dalam satu satu kita saja, tapi kemudian butuh masukan dari adik-adik semua mahasiswa yang kemudian menjadi untuk kebaikan kita bersama, seperti itu. Saya sering mengatakan bahwa kampus kita, fakultas kita tidak bisa maju kalau hanya kemudian mengandalkan pada satu satu sisi ya, hanya dosennya saja, ada mahasiswa saja, seperti itu. Tapi kemudian kita bersama-sama untuk memajukan, kemudian juga sama-sama untuk mengkritisi terkait dengan apa yang kemudian kita lihat bahwa itu tidak baik, seperti itu. Kalau secara regulasi semua pasti baik. Kadang-kala secara implementasi, kita makanya kemudian kita butuh kacamata lain, bukan kacamata kita sebagai, kebijakan seperti itu. Tapi kemudian dari faktor yang sangat, eee, penting adalah terkait dengan adik-adik mahasiswa yang memberikan informasi apapun itu, bukan hanya beasiswa, tapi kemudian dalam pembelajaran, dalam pergaulan, dalam, apa itu ya, terkait dengan tupoksi saya, terkait dengan pembinaan mahasiswa, alumni, dan kerjasama. Saya butuh informasi terkait dengan itu, pembinaan mahasiswa terkait dengan di luar ini ya, terkait dengan pergaulan, atau kemudian jaringan untuk, keluar seperti itu. Ini bagian dari yang kemudian harus kita bersama-sama, tidak hanya mengandalkan pada sisi kita sebagai, pengelola seperti itu, tapi kemudian juga bersama-sama dengan mahasiswa. Kebijakan-kebijakan yang akan ditingkatkan oleh bidang kemahasiswaan sendiri nih Pak, untuk tetap menjaga, supaya si beasiswa ini tepat sasaran dan tentunya hal itu juga akan membuat rasa percaya mahasiswa terhadap bidang kemahasiswaan lebih baik lagi ya kan Pak. Nah, kebijakan-kebijakan apa sih Pak yang akan ditingkatkan gitu? Ya, pertama tentunya secara regulasi kita tetap berpegang pada regulasi. Yang kedua, kita tadi memberikan, eee, harapan kepada adik-adik semua untuk kemudian sama-sama mengontrol dalam hal apapun. Terkait dengan beasiswa ini, kita kan juga mengusahakan karena KIP kita sangat terbatas ya, oleh karenanya kita juga kemudian membuka jejaring ya, membuka jejaring di luar kampus seperti itu. Dan sekarang mahasiswa kita lebih kreatif ya, dengan jaringannya sendiri, LPDP atau apapun kan, dengan internet informasi yang begitu terbuka seperti itu. Tapi yang kemudian kita kelola itu adalah ada namanya, YBM PLN ya, Yayasan Baitul Mal, PLN. Itu kita alhamdulillah sudah 3 tahun ke belakang kita, eee, melakukan kerjasama terkait dengan beasiswa, dan tahun sekarang alhamdulillah 50 orang lebih masuk ke YBM PLN. Itu juga kan melalui tes juga kan. Ada seleksi juga ya yang kemudian, kita lakukan seperti itu. Karena pengelolanya itu alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, alhamdulillah, peluang itu diberikan kepada kita semua, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bukan di fakultas lain. Itu salah satu keistimewaan dari YBM PLN, seperti itu ya. Kemarin ada kasus anak sampai semester 4 semester tidak bayar gitu kan. Kemudian, "Saya gimana caranya?"
Malah kemudian saya kontak langsung direkturnya, kebetulan ketika pas ada kerjasama hadir, saya ngomong langsung kepada beliau, "Pak, mohon ini anak 4 semester nggak bayar, anaknya rajin sekali kuliahnya. Dia tidak bayar UKT tapi kemudian dia tetap masuk," gitu kan, walaupun nggak ada absennya. "Oh gitu cenah," seperti itu. Makanya kemudian, 1 minggu kemudian saya ngomong begitu, alhamdulillah dibantu dengan langsung 4 semester dibayar dari YBM PLN. Itu bagian dari advokasi saya, kepada mahasiswa, seperti itu ya. Untuk jejaring juga kita membuka peluang yang lain untuk beasiswa, dan alhamdulillah sudah ada juga, lampu, lampu hijau ya dari Telkom, seperti itu, untuk kemudian juga memberikan beasiswa. Mudah-mudahan waktu dekat kita juga akan mendapatkan, dari Telkom ya, di samping dari PLN, seperti itu. Baik Bapak, mungkin sebelum ditutup dari segmen 1 pertanyaan tadi, mungkin ada sepatah 2 patah kata yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa mengenai beasiswa ataupun, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang kemahasiswaan sendiri? Oke, adik-adik mahasiswa, meraih sukses menjadi sarjana ketika kemudian kita terkendala dengan ekonomi itu bukan alasan, seperti itu ya. Jadi sukses asal punya semangat tinggi untuk terus berjuang untuk menjadi sarjana, semua jalan akan terbuka. Ketika ekonomi punya kendala, sekarang lebih banyak beasiswa, apalagi anak kreatif ya, sangat peluang beasiswa sangat terbuka. Begitu. Jadi sekali lagi bahwa ketika Anda tidak kuliah karena alasan ekonomi, itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi bijak, tapi kemudian Anda yang kekurangan ekonomi punya semangat berjuang, dan insya Allah jalan itu terbuka. Karena beasiswa di internal kita di kampus, juga di eksternal, di luar juga sangat terbuka untuk kemudian, menjadi pendorong kita untuk meraih kesuksesan, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya dan juga waktunya Bapak. Luar biasa sekali pemirsa penjelasan dari Bapak Dr. Asep Sodikin M. Agni selaku Wadik 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Takwa dan Komunikasi. Terima kasih Bapak. Namun jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali lagi dengan obrolan yang lebih menguap mengenai topik yang kita bahas pada hari ini. Tetap di Octops. Kembali lagi di Octopus. Kali ini kita akan membahas topik ini secara lebih mendalam lagi bersama penerima beasiswa KIPK. Langsung aja kita panggil penerima beasiswa KIPK, ada Kak Syifa Nurfalah. Halo Teh, Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Pagi, boleh silakan duduk. Terima kasih Teh. Oke. Gimana kabarnya Kak Syifa? Alhamdulillah, baik. Kakak bagaimana? Alhamdulillah baik. Jurusan apa kalau boleh tahu? Aku dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semester? KPI. Semester 3. Semester 3, oke. Salam kenal sebelumnya Kak Syifa. Dengar-dengar Kak Syifa ini sebagai salah satu penerima beasiswa KIPK di UIN ini ya? Betul. Nah, oke, langsung aja mungkin kita ke pertanyaan pertama ya Kak Syifa ya. Boleh. Sebagai penerima beasiswa KIPK nih, boleh dong diceritain dari mulai proses pemberkasan sampai penerimaan tuh pasti ada dinamikanya kan ya? Betul. Nah, boleh untuk di-share kepada pemirsa? Boleh Teh. Jadi aku ceritain nih kali ya. Bukan lebay, but jujur the journey is not easy and it takes long time for me. Jadi perjalanannya nggak mudah dan butuh waktu yang cukup lama buat aku. Nah, kalau aku nyiapin ini dari SMA, dibantu sama orang tua aku juga buat ngurusin pemberkasan ke desa. Nah, dibantu juga sama staf-staf DU di sekolah. Nah, dulu aku tuh termasuk orang yang ambisius, Kak. Ambisius banget pengen kuliah, dimana lingkungan aku tuh dulu masih jarang banget yang mau nerusin ke jenjang perguruan tinggi. Tapi aku pengen banget kuliah. Tapi di sisi lain, aku juga gak mau ngerepotin orang tua aku yang pada saat itu udah gak muda lagi, udah gak kerja justru. Nah, akhirnya aku cari info-info beasiswa. And as we know, KIPK is the most popular beasiswa gitu, scholarship. Nah, beasiswa paling siapa sih yang nggak tahu KIPK gitu, yang paling terkenal gitu. Nah, akhirnya aku kepoin lah gitu, bagaimana cara pendaftarannya, gimana syarat-syaratnya, bagaimana tahapan-tahapannya. Dan alhamdulillah aku
berhasil lolos menjadi awardee beasiswa KIPKA gitu teh. Oke, kira-kira berapa lama sih dari mulai proses pendaftaran, pemberkasan sampai penerimaan tuh berbulan-bulan kah atau cepat? Sebetulnya cepat kalau pemberkasan tuh, tapi aku persiapannya lama dari SMA karena aku orangnya termasuk kalau misalnya punya plan prepare-nya tuh dari lama gitu. Dari lama aku buat di schedule board, aku harus apa nih kalau misalnya aku pengen beasiswa. Jadi aku siapin dari lama gitu teh. Sekitar ya pas SMA itu pas belum ujian aku udah siapin gitu teh. Dari segi apa ya? Aku harus persiapan aku juga buat ujian gitu, buat belajar juga pemberkasannya gitu. Oke, beasiswa KIPK ini kan tadi sudah disebutkan ya bahwa beasiswa yang paling populer gitu ya, yang Betul. siapa sih yang nggak tahu KIPK ini gitu. Betul. Nah, tapi kan beberapa bulan ke belakang gitu, mungkin Kak Syifa juga tahu ya, sempat booming juga adanya kesalah targetan lah dari penerima beasiswa ini. Nah, dari pandangan Kak Syifa sendiri, salah targetnya di sini tuh sebenarnya kesalahan siapa sih? Apakah pihak kampus yang kurang teliti dalam memverifikasi atau memang kesalahan dari mahasiswanya yang memberikan data-data yang mungkin bisa yang tidak sesuai dengan apa yang keberadaan dari si peserta tersebut gitu? Menurut aku awal dari kesalah sasaran ini tuh betul. ada beberapa kemungkinan ya. Ada kemungkinan dari mahasiswanya sendiri yang misalnya memanipulasi data-data administrasi. Mungkin juga dari pihak kampus yang kurang selektif gitu, Betul. kurang teliti dalam menyeleksi. Ada juga mungkin kemungkinan yang terburuknya ada suap menyuap, ada sagok menyogok, dan ada nepotisme mungkin, nggak tahu ya, wallahu alam, sebenarnya nggak mau seuzon juga, karena kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi di belakang itu kayak gimana yang menyebabkan salah sasaran gitu. Nah, menurut aku dalam posisi ini gak ada yang bisa disalahkan karena kita terlebih gak ada buktinya gitu, gak ada buktinya sama sekali. Jadi gak ada yang perlu disalahkan. Tapi tentunya ada yang ingin saya sampaikan, terlepas dari pandangan saya sebagai seorang mahasiswa yang objektif gitu, terlepas dari siapapun Anda, mau mahasiswa ataupun pihak kampus. Jika merasa kurang amanah, jika merasa tidak jujur, belum jujur, sadarlah gitu. Ada hak-hak yang kalian curi. Ada rizki-rizki yang direbut dari teman-teman yang harusnya dapat beasiswa. Nah, gitu menurut aku. Dan jika kita lihat dari kacamata agama juga ya, kalau Anda mahasiswa, akankah ilmu yang Anda dapatkan itu berkah? Terus kalau misalnya dia dari pihak kampus, mohon maaf dengan sangat, kalau misalnya Anda seorang ayah, patutkah Anda memberi rezeki dari yang nggak halal gitu, betul. sebagai nafkah gitu. Nah, itu menurut aku, ini sebagai renungan gitu, bukan sindiran ya, jika memang terjadi seperti itu. Oke. Nah, dari kasus tersebut gitu, apa sih harapan dari Kak Syifa sebagai penerima beasiswa KIPK ini terhadap penyaluran beasiswa KIPK di mungkin periode-periode berikutnya, dan ada gak sih kebijakan-kebijakan yang mungkin harus diperbaiki nih dari pihak kampus atau bahkan pihak penyelenggara dari KIPK sendiri gitu? Oke, tentunya Syifa mengharapkan yang terbaik untuk sistem pengelolaan, sistem penyeleksian beasiswa ini. Karena masih banyak dari teman-teman kita yang tidak mendapatkan uluran tangan ketika dia membutuhkan bantuan. Jadi buat dari pihak kampus, Syifa sampaikan mungkin kalau misalnya dirasa masih belum maksimal, kalau misalnya dirasa masih kurang teliti, harus semangat untuk memaksimalkan, harus semangat untuk meningkatkan lagi gitu. Karena ada keadilan yang harus kita tegakkan gitu. Tapi jujur sedih gak sih Kak mendengar kasus ini yang sangat amat ramai gitu ya di sosial media. Mungkin FYP dari Kak Syifa sendiri ramai juga tuh diperbincangkan. Nah, gimana sih tanggapan Kak Syifa sendiri dengan kabar-kabar kayak gitu? Oke, aku sebenarnya sering dengar dan pernah lihat langsung. Contohnya, boleh sebut merek gak teh? Contohnya anak KIPKA tuh kok pakai iOS sih gitu. Betul. Nah, misalnya kayak gitu ya. Anak KIPKA kok pakai iOS ya gitu. Sebenarnya menurut aku nggak ada yang salah. Mindset kita yang harus diubah. Emang nggak boleh gitu anak beasiswa HP-nya bagus. Emang harus jelek gitu? Enggak juga kan. Sebenarnya kalau tentang di jurusan itu kan ya teh ada yang
jurusannya seperti jurnalistik sendiri membutuhkan kamera yang bagus, ada yang harus liputan berita, ada yang harus videografi, fotografi, dan itu membutuhkan kamera yang cukup bagus gitu. Kalau misalnya butuhnya iOS gitu, ya gak apa-apa beli iOS. Karena dari beasiswa sendiri ini kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Kalau misalnya butuhnya iOS ya silahkan beli asal ada dananya gitu, asal misalnya cukup gitu. Adapun tentang gaya hidup, tentang hedon, itu bukan cuman mahasiswa KIPKA yang gak boleh hedon, tapi secara umum kita sebagai mahasiswa gak boleh berlebihan, betul gak Kak? Betul banget. Iya, itu menurut aku. Tapi kembali lagi ke yang tadi, kalau misalnya ada dari teman-teman mahasiswa penerima KIPKA yang dulunya sempat memalsukan data-data administrasi sehingga berhasil menjadi penerima beasiswa KIPKA, tadi kembali lagi ada hak-hak orang lain yang Anda curi yang lebih membutuhkan gitu. Dan aku juga dapat informasi nih Kak, bahwa di tahun 2024 ini mahasiswa baru UIN ini sebanyak 30% mereka emang termasuk ke mahasiswa yang mungkin kurang mampu gitu, dan sangat amat sedih gak sih rasanya ketika mimpi-mimpi mereka harus terkuburkan hanya dengan mimpi-mimpi orang yang sebenarnya mampu gitu loh ya. Iya. Dan pandangan dari Kak Syifa sendiri mengenai hal ini tuh aku juga setuju. Tapi ada gak sih Kak kesulitan-kesulitan dalam pemberkasan atau misal penyalurannya ini pernah cukup sulit gitu untuk keluar atau kayak gimana? Ya, kalau menurut aku dari mungkin ada kesalah sasarannya juga karena penerima beasiswa KIPKA ini banyak banget dibanding sama beasiswa-beasiswa lain. Betul. Banyak banget. Jadi yang ada yang proses visitasi, ada yang seleksi administrasi itu dibilang cukup rumit juga. Makanya ada kesalah sasaran gitu. Nah, kalau apa tadi teh maaf lupa. Pertanyaan selanjutnya. Uang yang mengenai si beasiswa ini tuh emang keluarnya tuh rutin kah atau susah susah pemberkasan? Sebetulnya kalau dari teknis ya teh, dari teknis pencairan ya, dalam istilahnya teknis pencairan beasiswa KIPKA ini sendiri, gimana mahasiswanya? Jadi kan KIPKA itu ada persyaratan nilai, yang mana IP-nya nggak boleh kurang dari 3. Terus kuliahnya harus aktif. Itu dari pihak penyelenggara sendiri langsung memantau ke kampus. Jadi kalau misalnya ada yang nilainya kurang, kalau misalnya ada yang nggak kuliah nih, kelihatan dari absennya tuh kosong, kelihatan sama mereka nilainya kosong. Jadi karena sistem pencairannya juga tuh jamak gitu. Jadi misalnya angkatan aku 700 orang teh. 700 orang itu harus valid semua. Nilainya harus bagus semua. Nilainya kuliahnya harus aktif semua. Kalau misalnya ada 1-2 orang yang kurang memenuhi kriteria, yang kena dampak tuh bukan cuma 1-2 orang itu, tapi 700 orang itu tidak menghambat gitu teh, menghambat pencairan itu gitu teh. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Syifa. Aku benar-benar terbuka nih ya mengenai beasiswa KIPK ini. Dan tentu pandangan dan apa yang disampaikan tadi juga benar-benar mewakili kita sebagai mahasiswa ya. Dan pokoknya boleh nih sebelum kemana-mana nih, aku pengen dari Kak Syifa sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa mengenai beasiswa KIPK atau dan lain halnya gitu. Boleh ke kamera yang sebelah situ Kak? Oke, mungkin yang ingin saya sampaikan tadi ya, sebagai pandangan saya sebagai mahasiswa, terlepas dari siapapun Anda, kalau ada mahasiswa, kalau misalnya tadi ya pernah memalsukan data-data administrasi, ingatlah ada hak-hak yang Anda curi dari mahasiswa yang membutuhkan. Kalau misalnya Anda dari pihak kampus yang pernah walau alamnya ini karena ada salah sasaran gitu ya teh. Kalau misalnya Anda dari pihak kampus yang pernah melakukan nepotisme atau misalnya ada suap menyuap dan yang lainnya, ada rezeki orang lain yang Anda rebut gitu. Jika Anda seorang mahasiswa, akankah ilmu yang Anda dapatkan itu berkah? Dan jika Anda seorang ayah, akankah rezeki yang Anda berikan kepada keluarga itu layak sebagai nafkah gitu? Itu dari aku. Terima kasih. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah iklan berikut ini.
Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Asep Sodikin dan juga Kak Syifa atas kesempatannya. Dan tentunya terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama di sini. Semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan wawasan dan sudut pandang baru mengenai isu-isu beasiswa saat ini. Tetap menjadi pribadi yang selalu berusaha dan berikan yang terbaik di setiap prosesnya. Ingat, ekonomi bukanlah salah satu penghalang untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan, karena siapa tahu nextnya kalian berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Okahus. Jangan lupa untuk tetap menjaga semangat dan kesehatan mental Anda, terus bertumbuh, berproses, sampai sukses. Teruslah menjadi generasi penerus yang cerdas, berakhlak, dan bisa berkontribusi untuk bangsa, negara, dan juga masyarakat. Saya Lera Berliana, selaku host, pamit undur diri dan sampai jumpa.